Qin Yichen memandang leluhur Kendo yang tercengang, sudut mulutnya sedikit terangkat. Benar saja, leluhur Kendo ini dan Kaisar Pedang Changzu sama-sama melakukan kesalahan. Ada hal lain di tubuh Jianxiu, selain Jianxin dan Jianyi. Dunia pedang. Kelemahan terbesar Jianxiu adalah metode serangan mereka terlalu tunggal, dan batas atas terlalu rendah. Sebelum orang itu muncul, sikap Sanqian Daokor terhadap Jianxiu tidak sebaik di alam dewa. Tapi begitu orang itu muncul, kultivasi pedang bukan lagi metode latihan yang dipandang rendah. Karena dunia pedang. Susun kembali aturan dunia dari aspek langit dan bumi ini dengan niat pedang Anda sendiri. Hasil dari membalikkan aturan dunia adalah bahwa di luar dunia pedang, aturan dunia seperti biasa. Dan begitu mereka memasukinya, sebagian besar cara para biksu akan menjadi tidak valid. Meskipun dunia pedang dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat, bahkan perubahan sesaat saja sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Memahami dunia pedang membutuhkan niat pedang yang besar dan dukungan hati pedang. Setelah Anda berlatih, Anda akan hampir tak terkalahkan ketika lawan Anda tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kedua idiot ini berpikir bahwa apa yang mereka lihat hanyalah sesuatu yang sangat biasa. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lihat adalah harta yang ingin dilihat oleh semua pembudidaya pedang di pengadilan 3000 dao. Qin Yichen membuka tangannya dan tersenyum ringan. Sayangnya, saya sebenarnya tahu sedikit tentang hal-hal ini, tentu saja, hanya sedikit. Mengikuti gerakan Qin Yichen, leluhur Kendo itu melebarkan matanya dan menatap celah kecil di antara dua jari Qin Yichen. Ini adalah, leluhur Kendo merasa bahwa apa yang ada di antara dua jari Qin Yichen adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang sama sekali tidak relevan dengan Sword Inten. Benar-benar membalikkan persepsinya tentang niat pedang. Tidak ada niat pedang sama sekali. Saat Qin Yichen melambaikan tangannya dengan lembut, cahaya kecil di antara kedua jarinya jatuh 3 langkah dari sisi Qin Jia. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Coba tebak apa yang akan terjadi setelah benda ini meledak. Apakah itu akan benar-benar menghilangkan latihan Qin Jia? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan di matanya, hasil dari kompetisi ini telah ditentukan. Ketika leluhur Kendo tidak mengatur tindakannya, dia tidak menghentikan titik cahaya yang tampaknya tidak penting jatuh di samping Qin Jia. Ledakan. Setelah Qin Yichen membuat suara ini, tiba-tiba, titik cahaya kecil tiba-tiba melonjak, dan benang emas tiba-tiba melebar beberapa kali, membungkus seluruh cincin. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, karena ini adalah pertama kalinya Qin Yichen menggunakan dunia pedang. Dulu diperlakukan sebagai legenda. Sampai tadi malam, Qin Yichen menemukan rahasia dunia pedang dengan membandingkan aturan dunia dua dunia setelah beberapa saat dipahami. Legenda ini, yang telah mengganggu Jianxiu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya mengungkapkan wajah aslinya di depan Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Jia, yang awalnya mengesankan dan siap meledak, tiba-tiba menjadi lebih lemah hingga ekstrim. Semakin dia mencoba memadatkan niat pedangnya, semakin lemah kekuatannya dan semakin lemah sikapnya yang mengesankan. Dan Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana dengan tangan terlipat. Semburan cuaca telah menekan Qin Jia, hampir dalam sekejap mata, menghancurkan tubuh Qin Jia hingga kehilangan penampilan aslinya. Itu bahkan tidak mengambil napas, itu seperti kilatan cahaya yang sangat biasa, dan itu bahkan tidak sebanding dengan kecemerlangan yang mekar pada saat metode latihan pecah. Dalam waktu sesingkat itu, nenek moyang Kendo bahkan tidak melihat apa yang terjadi, dan semuanya beres. Qin Jia mencengkeram dadanya, dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Dia jelas memadatkan niat pedang, dan dia adalah orang yang memiliki keunggulan mutlak. Bagaimana ini bisa terjadi dalam sekejap mata? Selain itu, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Qin Yichen bergerak sama sekali, dan dia menjadi seperti ini, terluka parah, dan kerusakannya dari dalam keluar. Cedera ini juga sangat aneh. Ini sama sekali bukan tampilan kerusakan niat pedang biasa, tetapi robekan dari dalam keluar. Tampaknya pada saat tertentu, semua aura yang keluar dari tubuhnya langsung berguling ke dalam, membuat tubuhnya berantakan. Darah tidak bisa berhenti, dan dia kehilangan begitu cepat, membuat Qin Jia sedikit bingung untuk sementara waktu. Segala macam pikiran aneh muncul di benakku. Qin Yichen mengangkat alisnya, dan kemudian melihat leluhur Kendo yang ada di sampingnya. Sepertinya orangmu terluka, jadi kamu seharusnya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Mengapa kamu tidak datang dengan orang lain? Qin Yichen memiliki senyum main-main di sudut mulutnya. Setelah begitu banyak persiapan, serangan diam-diam berhasil setelah lama absen. Meskipun rencananya terpenuhi, Qin Yichen masih tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Kematian dunia pedang agak di luar dugaan Qin Yichen. Pada awalnya, Qin Yichen hanya ingin menggunakan metode ini untuk menekan Qin Jia, sehingga dia akan kehilangan keuntungan yang diberikan kepadanya oleh leluhur Kendo. Tapi sekarang, Qin Yichen menemukan bahwa dia tidak perlu melakukan hal lain. Karena hasil sudah ditentukan. Hanya karena Qin Yichen baru saja menguasai dunia pedang dengan sedikit bulu,
Dia mengalahkan musuh kuat yang telah disiapkan leluhur Kendo untuknya. Jika Anda memikirkan hal semacam ini, Anda akan tahu bahwa kekuatan orang ini adalah perkiraan kekuatan mereka. Lagi pula, ada cukup kekuatan absolut di sini, dan Qin Jia jelas bukan orang yang bunuh diri. Dia baru saja menguji salah satu metodenya. Begitu dia menguji kekuatan dan kartu trufnya, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukannya. Tapi sekarang, Qin Yichan mengganggu rencana awal mereka. Segera setelah dia menembak, dia mengandalkan sarana utama Kendo, dunia pedang, untuk menyelesaikan lonjakan yang sempurna. Qin Yichan tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya setelah langkah ini. Dia tahu bahwa selanjutnya adalah ujian nyata yang harus dia hadapi hari ini. Qin Jia, itu hanya makanan pembuka. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya ekspresi tenang di wajahnya. Sudah waktunya untuk keluar. Aku tidak akan bermain denganmu jika aku menyembunyikannya. Tentu saja Qin Yichan tahu bagaimana memaksa orang-orang ini untuk muncul. Dia memanggil mereka ketika mereka tidak siap. Dan sebelum mereka tahu bagaimana mengalahkan Qin Jia dengan gerakannya sendiri, dia menyerang saat setrika panas, membuat mereka pusing dan tidak mampu. Untuk menangkap Bei. Untuk membiarkan orang-orang ini mundur setidaknya dengan mengekspos kemampuannya sendiri. Ketenangan Qin Yichan benar-benar mengejutkan dua orang, tetapi mereka hanya dua. Selain leluhur Kendo, ada dua orang lain yang hadir. Jika mereka menyerang bersama, bahkan jika leluhur Kendo tidak menjualnya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Pada saat ini, Qin Yichan harus mengakui bahwa ada beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Mahkamah Agung benar-benar memandang rendah dia terlalu banyak. Dua orang yang aktif ini, tidak ada kekuatan yang berada di bawah puncak ksatria,